kepada kita selain berupa gugurnya kita menjalankan kewajiban, kemudian diberikannya kita sebuah imbalan berupa pahala nanti di hadapan Allah, dan ternyata gerakan-gerakan sholat itu semuanya kembali untuk kesehatan. Assalamualaikum pemirsa dimanapun berada, saya mau menghadiri undangan pengajian. Itu suaranya udah terdengar. Ayo ikuti, jangan lupa ya, tonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, share. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para kiai, para penyai, para alim, para ustaz, para sepuh, para bini sepuh ingkang tansah kita taklimaken, wabil khusus sahibul hajat. Kan rasa syukur kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad, yang mana dengan beliaulah kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Fa insya Allah bersama-sama seperti halnya pada sore hari ini, kita semua sudah meluangkan tenaga waktu, mengosongkan hati dan pikirannya. Kita niatkan di sini kita berzikir, bersolawat, thalabil ilmi dalam rangka taqarruban ilallah. Semoga apa yang kita jalani bisa mengantarkan kita pada satu posisi nanti di akhirat kita akan mendapatkan asar atau mendapatkan balasan syafaatnya Rasulullah, akan mengatakan kita menjadi orang-orang ahli jannah insyaallah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah, tanpa terasa memang kita hidup itu gak tahu dirasakno kan ngoten. Wis pokoke dilakoni apa eneke. Nggih, budaya mergawe wayah ibadah. Alhamdulillah sampai pada titik ini kita ternyata dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Kita masih diperkenankan bertemu bulan Rajab. Alhamdulillah. Dengan iringan doa sepanjang bulan, bahkan 3 bulan ke depan sampai bulan Ramadan yang sudah familiar kita rapalkan secara lafaz kita sudah bisa dirapalkan. Itu artinya ini istiqomah kita jadikan wirid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insyaallah di situ intinya bahwa kita senantiasa nyuwun wonten ngersanipun Allah. Ya Allah, kula panjenengan paringi barokah, kebaikan dalam segala hal, baik di sisa usia kita, bahkan di rezeki yang diberikan Allah kepada kita, di setiap tarikan nafas kita mampu menjadi kebaikan di bulan ini. Allahumma amin. Begitu juga nanti di bulan Sya'ban, semoga kita masih diberikan kesempatan juga, diberikan kesehatan, panjang umur, sampai nanti pada akhirnya kita dipertemukan di bulan Rajab, di bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan insya Allah. Allahumma amin. Bismillah. Para ibu, para rawuh sedaya ingkang dipun rahmati Allah, sonten menika kula badhe matur dumateng panjenengan salah satu makalah uhiya ila ba'dil anbiya atau ani fima amartuka wala taksini fima nasihatika. Ada satu makalah bahwa ini diwahyukan kepada sebagian para nabi. Bahkan dari ilmu yang kita kaji, insya Allah wahyu seperti ini adalah diberikan kepada seluruh nabi dan rasul. Karena pada dasarnya saben-saben nabi dan rasul itu adalah ditugaskan membawa risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wahyunya Allah kepada para nabi diantaranya adalah atau ani fima amartuka wala taksini fima nasihataka.
ai fima da'autuka ila ma fihi as-shalah wa nahaituka amma fihi al-fasad. Artinya bahwa teng mriki Allah sudah mewahyukan kepada para nabi untuk mentaati apa yang sudah diperintahkan, amartuka. Wala taksimi, dan jangan sekali-sekali bermaksiat atau mengingkari apa yang sudah saya nasihatkan. Bahwa intinya taate awake dhewe wonten ngersanipun Kanjeng Nabi itu adalah as-shalah, penuh dengan kebaikan. Cuma awake dhewe kadang mungkin terpengaruh nafsu, bahkan waktu-waktu keramat di dalam pelaksanaan sholat itu subhanallah luar biasa. Semuanya kembali kepada kita. Selain berupa gugurnya kita menjalankan kewajiban, kemudian diberikannya kita sebuah imbalan berupa pahala nanti di hadapan Allah, dan ternyata gerakan-gerakan sholat itu semuanya kembali untuk kesehatan. Inti dari satu ayat yang dilantunkan Bu Masyudi, sholat malam itu kan kita yang sudah tahu semua, sudah diteliti oleh guru besar UNER itu, bahkan ternyata di sepertiga malam di keheningan waktu itu dengan posisi kita sujud itu ternyata mampu meningkatkan sel darah putih dan meningkatkan kadar oksigen di dalam otak yang akan berimbas kepada kesehatan. Maka di situ di ayat itu adalah azka maqamam mahmuda. Akan itu pun sebenarnya bahasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya, seperti halnya seorang ibu terhadap putra putrinya. Ketika khawatir putra putrinya itu sakit karena memang mungkin akan melakukan satu perbuatan yang tidak baik, maka yang dilakukan adalah apa? Diambil dan dikempit. Maka ini adalah rahmatnya Allah yang bersifat wabdu. Nek bastu itu diberikan kebebasan, tapi kalau wabdu itu diikat. Ada anak kecil udan rimes ngercek, pengen udan-udanan kecek, karena dunia anak-anak itu menyenangkan. Tapi bagi kita orang tuanya, waduh iki bikin pilek, bikin nanti adem panas, bahkan kalau terpeleset bisa jatuh berakibat fatal. Dibilangi wis ndok le ndak usah main hujan-hujanan, mundur. Tapi keleno nang ibuke maju. Maka karena sayangnya dia diambil, dikempit, digendong. Ini rahmat yang bersifat gobdu. Merasa sakit, sebenarnya ini kasih sayang, tapi yang disayangi merasa kesakitan. Si anak yang dikempit, digendongan itu dia tersiksa. Batinnya pengen lepas udan-udan untuk menuruti kesenangannya, tapi bagi ibunya ngiman ini dikempit, kesakitan. Nah, kita seperti itu, tidak jauh dari itu. Bahwa sebenarnya Allah itu memberi apapun kepada kita, baik itu yang bersifat longgar dan menyenangkan, bastu, maupun yang wabdu. Wabdu itu terikat dan menyakitkan. Nah, ini biasanya bisa kita rasakan. Iso ngrasakno niku nek wis berjalan sekian waktu, Bu. Oh, tiba-tiba iyo. Oh, tiba-tiba ngaten. Terus inilah Ibu bahwa kita sudah menjadi hal yang mutlak untuk manut menjalani apa yang sudah diperintahkan dan meninggalkan apa yang sudah menjadi larangan dengan penuh keikhlasan, sehingga pada waktunya kita akan merasakan bahwa memang sedoyo niku adalah kembali untuk kebaikan kita masing-masing. Sampai Bu. Silahkan salah, sitok kasih. Salah jenipun kilahun. Ikmalul aklu ittiba'u ridwanullahi ta'ala wa ztinabu suhtuhu. Didawuhkan lagi bahwa ikmalul akli, sempurna
sesempur ya aku nek ngomong kok angel sak sempurnane akal, sak sempurnane akal, ikmalul akli. Jadi akal yang paling sempurna yaitu ittiba'u ridwanullahi ta'ala, yaitu mengikuti apa yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtina busuhtuhu, kemudian dan meninggalkan, menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah. Ini masih ada kaitannya dengan yang saya aturkan kalau mau. Jadi intinya bahwa manusia niku kali Allah diberi kelebihan daripada makhluk yang lain, yaitu akal. Ini sudah kita pahami semua. Artinya bahwa itulah keunggulan manusia di situ. Maka ketika fa'al alama adamal asma'a kullaha, ketika Allah itu memberikan pelajaran nama-nama isi dunia ini kepada Adam, itu kan para malaikat itu protes kepada Allah. Ngono lho. Kula saged Gusti, Kak, isi intinya kan seperti itu. Sampai-sampai Allah, wis gak apa-apa. Iki coba saya kasihkan pelajaran sekali srek podo eneke Adam sama malaikat. Malaikat ternyata disuruh mengulang yang disebutkan Allah tidak bisa. Dan ini nek manusia yang berakal ini tidak menyadari bahwa sebenarnya ini ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia, artinya timbul takabur. Termasuk yang saya insya Allah pulang pun nanti matur pandemi ini juga nek awake dhewe melihat dengan kacamata iman, itu kan juga akibat takaburnya manusia. Dikira semua bisa di-handle, tapi ternyata tidak, tetap kewalahan oleh hanya setitik makhluknya Allah yang tidak terlihat. Ini menjadi pembelajaran untuk kita ibu, di posisi setinggi apapun kita, baik ilmu, harta, jabatan, apapun itu, bahwa sebenarnya awake dhewe ora nek apa-apa. Maka di sini ikmalu akli, maka akal yang paling sempurna, manusia itu disempurnakan dengan akalnya. Tetapi akan ada di hadapan Allah nanti akal-akal akan dinilai lagi oleh Allah. Akal sing paling sempurnanya akal sing piye? Apakah yang profesor yang menelurkan banyak teori, apakah insinyur yang menghasilkan apapun itu hasil karya yang fenomenal? Ternyata tidak. Yang di sini di hadapan Allah nanti ikmalul akli itu ittiba'u ridwanullahi ta'ala, yaitu para akal-akal yang bisa mengikuti jalan untuk menuju ridhonya Allah. Intine sak pinter kaya apa akal ini, canggih kaya apa, tapi kalau tidak diberi dengan ibadah setelah lahir batin lho Bu. Ibadah itu kena dipelajari jeru. Jeru nggih. Jadi ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Artinya yang benar-benar mengantarkan seorang yang berakal itu mendapatkan ridhonya Allah. Insyaallah kula nggih pun nate matur definisi dari ilmu yang manfaat. Kalau dimaknai yang secara sederhana niku wong nek maknani ilmu manfaat itu adalah orang yang punya ilmu, dengan ilmu itu dia bisa menghasilkan penghasilan yang menyenangkan. Tapi kita akan berbicara masalah definisi di ta'lim, di pembelajaran pemahaman agama. Tapi ternyata kata Imam Ghazali bukan seperti itu. Ilmu manfaat lebihan akal, mempunyai akal yang sempurna. Kados dawuhipun makalah menika, yaitu bahwa dengan bekal kesehatan akal, pikiran dan jasmani kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya, yang insya Allah itu akan meringankan hisab kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan ini. Nanti dari Ibu Ketua pengumuman setelah doa kan. Monggo sareng-sareng nyuwun wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dan keluarganya selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan tetap iman Islam sampai di akhir waktu yang diberikan oleh Allah, kita berada pada posisi yang husnul khotimah, diberikan keluarga-keluarga yang istiqomah ibadahnya kepada Allah ala hadi ini yang ala kulli niyatin sholihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Bilal warzuqna jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tak tahu dia. Wes toh. Terima kasih ya sudah menonton channel Wisata Ramadan yang ceria. Saya doakan semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa ya like, comment, share, ditonton sampai selesai dan di subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.